adalah sintesis senyawa organik tersebut harus juga ramah lingkungan. Ya, jadi saya memberikan contoh di sini adalah misalnya pada sintesis senyawa fluoroglisinol. Nah, sekedar informasi bahwa fluoroglisinol ini merupakan suatu senyawa intermediate pada sintesis senyawa obat dan di era tahun 1980-an sintesis senyawa fluoroglisinol dilakukan dengan menggunakan bahan dasar adalah trinitrotoluen atau yang kita lebih kenal sebagai TNT, ya, atau merupakan bom yang cukup terkenal ya. Nah, sintesis senyawa fluoroglisinol dapat dilakukan dengan dua tahapan reaksi, ya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah melalui reaksi ini dapat dihasilkan beberapa produk, di mana produk utamanya adalah fluoroglisinol dan juga produk sampingannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 produk sampingan dari proses ini. Dan yang faktanya adalah untuk menghasilkan 1 kilogram fluoroglisinol, itu nanti akan dibarengi dengan dihasilkannya 40 kilogram limbah padat. Ya, jadi hanya untuk menghasilkan 1 kilogram dihasilkan 40 kilogram limbah padat. Dan itu saya rasa tidak begitu ramah lingkungan ya. Nah, sehingga kalau misalnya dulu sudah ada WhatsApp gitu ya, jadi bisa kita kasih emoticon kayak gini terhadap proses sintesis fluoroglisinol. Nah, um, uh, berdasarkan dari fakta tersebut ya, jadi proses sintesis senyawa kimia tidak hanya kimia organik tapi juga kimia anorganik juga sama ya. Jadi diarahkan kepada pengembangan metode yang tidak hanya berbasis dari segi produksinya, tetapi juga berbasis dengan lingkungan. Nah, pada tahun 1998 ada dua orang ilmuwan dari Amerika yang bernama Paul Anastas dan juga John Warner. Ya, beliau berdua membuat suatu buku yang mengenai green chemistry, teori and practice, dan pada buku tersebut dilahirkan suatu gagasan atau ide gitu ya, yang dinamakan sebagai green chemistry. Atau kalau kita buat bahasa Indonesianya adalah kimia hijau. Nah, apa itu kimia hijau? Adalah design of chemical product and process to reduce or eliminate the use and generation of hazardous substances. Jadi di kimia hijau ini ya, ini mendesain bagaimana memproduksi senyawa kimia atau bagaimana mengembangkan proses kimia ya yang bertujuan untuk mereduksi atau bahkan mengeliminasi penggunaan ataupun dihasilkannya senyawa berbahaya. Ya, jadi dari prosesnya, dari senyawa yang dihasilkannya, kemudian dari apakah itu berbahaya, apakah tidak, ya. Jadi green chemistry akan fokus di situ. Nah, dari pengertian ini bisa kita detailkan lebih lanjut menjadi yang namanya 12 prinsip dari green chemistry. Nah, apa saja 12 prinsip tersebut? Ya, jadi ada yang pertama adalah waste prevention, kemudian ada atom ekonomi, kemudian penggunaan bahan kimia yang relatif tidak berbahaya, kemudian penggunaan solvent yang ramah lingkungan, kemudian penggunaan bahan kimia ramah lingkungan, efisiensi dalam hal energi dan juga feedstock, kemudian meminimalkan penggunaan derivatisasi, maaf, dan juga desain katalisis, desain untuk degradation, dan juga pollution prevention dan accident prevention. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas dua topik mengenai green chemistry, yaitu adalah safer solvent dan juga renewable feedstock. Ya, dan ini saya coba kaitkan pada sintesis senyawa organik. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil beberapa literatur dan juga nanti izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan oleh lab di kimia organik. Oke, kita mulai dari safer solvent. Ya, jadi atau pelarut yang aman. Nah, seperti yang kita tahu bahwa
solvent itu sangat penting peranannya dalam, suatu reaksi kimia, tidak hanya reaksi kimia organik, ya. Solvent bisa berperan sebagai reaction media, jadi media reaksi yang memfasilitasi agar suatu reaksi, senyawa A bisa bereaksi dengan senyawa B. Nah, adanya fasilitasi tersebut bisa menyebabkan, transfer massa, kemudian transfer panas ya dalam reaksi tersebut ya. Dan juga, jika dikaitkan dengan, reaksi kimia organik, solvent juga terkadang mempengaruhi, kinetika reaksi, kemudian juga termodinamika dari suatu reaksi ya, atau bisa juga mempengaruhi selektivitas ya. Itu kalau kita lihat di kimia organik. Nah, selain sebagai reaction media, solvent digunakan dalam proses ekstraksi, kemudian purifikasi seperti kolam kromatografi, kemudian juga, digunakan untuk proses pembersihan. Nah, faktanya adalah hampir 80 hingga 90% proses kimia itu menggunakan solvent. Jadi bayangkan ya, hampir 90%-nya itu adalah solvent. Sedangkan senyawa, starting material, senyawa produk itu yang dihasilkannya itu tidak, eee, hanya 10 hingga 20%. Nah, apalagi kalau misalnya solvent yang kita gunakan itu berbahaya untuk lingkungan, kemudian berbahaya untuk kesehatan kita, kemudian, beberapa solvent juga dihasilkan, dari bahan yang tidak renewable. Misalnya adalah, petroleum, ya. Contohnya adalah misalnya toluen, kemudian apalagi, ether, kemudian tetrahydrofuran misalnya ya. Kemudian, yang tidak kalah penting juga untuk misalnya untuk, keperluan, industri, ya kalau penggunaan solvent yang cukup banyak tentunya akan meningkatkan, biaya operasional, ya tidak hanya dari segi lingkungan tetapi juga dari segi ekonomi, ya. Nah, sehingga dalam prinsip green chemistry diarahkan untuk menggunakan solvent yang lebih aman dan juga lebih sustainable. Nah, yang pertama, yang bisa kita lakukan apa saja? Jadi yang pertama yang paling gampang bisa kita lakukan ketika kita melakukan sintesis adalah kita mengubah, replace ya, menggantikan. Jadi, awalnya kita menggunakan solvent yang tidak ramah lingkungan, kita ubah menjadi solvent yang ramah lingkungan. Jadi misalnya di sini kita awalnya menggunakan pentana, ya pentana itu lebih, relatif berbahaya. Nah, kita ubah menjadi solvent lain yang memiliki sifat yang mirip tetapi, faktor, hazard-nya itu lebih kecil. Contohnya adalah heptana di sini, ya. Kemudian contoh yang lain misalnya adalah penggunaan, diethyl ether atau tetrahydrofuran bisa kita ganti dengan misalnya 2-metil THF atau tersier butyl methyl ether, MTBE. Yang kalau kita lihat itu merupakan salah satu aditif pada, bahan bakar ya, MTBE. Nah kemudian, contoh yang lain misalnya yang sering kita pakai adalah benzena, ya bisa kita ubah menjadi toluen, ya karena sifatnya mirip hanya beda satu gugus metil di cincin aromatik. Kemudian chloroform, kemudian 12-DCE, 12-DME, kita bisa ganti menjadi DCM. Ya. Nah, kemudian, keluarga dari amida misalnya DMF, kemudian DMAC, itu bisa kita ubah menjadi asetonitril, ya. Nah, tujuannya hanya untuk, untuk meminimalkan dampak lingkungan atau dampak kesehatan ya dari solvent yang kita gunakan. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan renewable solvent. Jadi solvent yang bisa, renewable. Karena biasanya sampai saat ini, ya solvent yang kita gunakan adalah non renewable. Yang tadi saya bilang bahwa, sumber dari solvent itu merupakan salah satunya adalah, dari petroleum yang notabene merupakan suatu sumber yang, tidak terbarukan. Nah, dengan menggunakan, solvent yang renewable maka nanti dimungkinkan bahwa, produksinya bisa, continue, ya. Contohnya di sini bisa menggunakan, tebu atau, jagung, ya atau bisa menggunakan, minyak-minyak nabati dan juga biomass dari lignoselulose. Nah, dari, tebu atau, jagung ya,
akan dihasilkan glukosa, kemudian dari glukosa tersebut bisa mengalami fermentasi, bisa menghasilkan suatu alkohol, ya dari metanol, etanol, kemudian propanol gitu ya, dan juga bisa dihasilkan asam laktat dan juga nanti bisa derivatisasi menjadi etil laktat, ya. Dari minyak nabati, ya, biasanya minyak nabati ini digunakan untuk sintesis, biodiesel. Nah, di mana ketika kita mensintesis biodiesel, yang digunakan untuk biodieselnya adalah asam lemak dari minyak nabatinya. Nah, sedangkan gliserolnya itu merupakan limbah. Nah, gliserol ini bisa kita manfaatkan untuk, sebagai solvent yang renewable. Dan perlu diperhatikan juga kalau gliserol bisa kita ubah menjadi alkohol yang lain. Misalnya adalah butanol, propanol gitu ya, atau, propylene glycol. Nah, selanjutnya yang ketiga misalnya adalah lignocellulosic biomass. Nah, dengan menggunakan lignocellulosic biomass, bisa kita, menghasilkan namanya 2-metil tetrahidrofuran, ya. Ini merupakan salah satu turunan dari tetrahidrofuran, ya. Tetapi sifatnya lebih aman daripada tetrahidrofuran. Nah, contoh, aplikasinya renewable solvent dari reaksi senyawa organik misalnya adalah reaksi kondensasi antara aminoasetofenon dan juga senyawa diketon, ya. Jadi, eee, di sini saya coba untuk menggambarkan struktur senyawa kimia dengan menggunakan warna. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti, reaksi kimianya, ya. Jadi kalau misalnya di sini ada warna merah, berarti nanti, bagian yang warna merah ini yang pada produknya itu berasal dari reaktan yang berwarna merah dan, hal yang sama juga untuk reaktan yang berwarna biru. Nah, contohnya di sini adalah reaksi kondensasi antara aminoasetofenon dan juga senyawa diketon. Nah, di sini reaksinya menggunakan asam laktat. Nah, biasanya menggunakan asam asetat sebagai pelarutnya, ya. Jadi asam laktat sama asam asetat strukturnya hampir mirip, ya, sama-sama memiliki gugus asam karboksilat, ya, jadi kita bisa mensubstitusi asam asetat menjadi asam laktat. Nah, di sini di samping sebagai pelarut, ya, asam laktat juga bisa mengkatalisis reaksi kondensasi tersebut, sehingga nanti dihasilkan senyawa turunan quinolate, ya. Nah, contoh yang selanjutnya adalah reaksi, Suzuki coupling. Ya, di sini kita punya suatu turunan benzoil klorida direaksikan dengan suatu asam boronat, kemudian dengan adanya katalis palladium, dan biasanya kalau Suzuki coupling itu solvent yang biasa digunakan misalnya adalah, THF, kemudian bisa juga asetonitril, atau juga diethyl ether, ya, biasanya seperti itu. Nah, di sini mereka menggunakan 2-metil THF sebagai pengganti dari THF, ya, dengan tujuan adalah untuk meminimalkan, dampak, ya, hazard dari reaksi tersebut. Nah, dengan menggunakan metode ini bisa menghasilkan senyawa turunan benzofenon dengan, persen hasil yang cukup tinggi. Nah, kalau di sini kita menggunakan, solvent yang renewable, ya, kemudian apakah kita bisa menggunakan air sebagai green solvent? Nah, kenapa air? Ya, karena air itu murah, ya, kita bisa dapatkan dengan murah, kemudian juga, aman, ya, kalau dibandingkan dengan, solvent-solvent organik, kemudian tidak toksik, tidak juga flammable, dan jumlahnya cukup besar, ya. Kemudian air juga memiliki high surface tension yang menyebabkan bisa berinteraksi pada permukaannya, kemudian juga air juga merupakan, solvent yang ramah lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menggunakan water sebagai pelarut dalam sintesis senyawa kimia? Nah, limitation ketika, ket kendala ketika kita melakukan sintesis senyawa organik dengan menggunakan air adalah hampir semua, ya, senyawa organik tidak soluble dalam air. Karena air sifatnya adalah, polar, ya, sedangkan senyawa organik sifatnya adalah nonpolar.
Jadi kalau kita lihat, kaidah like dissolve like, ya karena yang satu polar, yang satu non-polar, maka, senyawa organik tidak larut dalam air. Dan yang kedua adalah, air kadang-kadang tidak suitable pada beberapa reaksi kimia. Jadi misalnya adalah beberapa reagen kimia itu di kimia organik sangat, rentan terhadap, uap air higroskopis gitu ya. Jadi misalnya adalah reaksi atau reagen Grignard gitu ya. Reagen Grignard atau organolitium gitu ya, ketika dia bereaksi dengan uap air misalnya, maka nanti akan, tidak aktif lagi. Ya, sehingga beberapa reaksi tidak cocok ketika menggunakan air atau, ada air di situ. Nah, sehingga menyebabkan, range dari reaksi kimia organik yang bisa digunakan dalam air juga terbatas. Ya, tetapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, ya. Jadi misalnya yang pertama adalah kita menggunakan surfaktan. Jadi kalau masih ingat surfaktan kita punya dua dua bagian, ada yang namanya bagian yang, non-polar, kemudian ada bagian yang polar. Nah, contohnya di sini misalnya saya melakukan reaksi esterifikasi antara asam karboksilat dengan suatu alkohol ya, dengan alkohol dengan bukan bereaksi, dengan surfaktan DBSA atau dodecyl benzen sulfonic acid. Nah, kalau ilustrasinya adalah di sini, bisa kita lihat di bagian bawah. Nah, ketika direaksikan dalam, pelarut air, ya, nanti surfaktannya bisa membentuk misel, ya, di mana nanti yang sisi kepalanya nanti akan menghadap ke air, sedangkan yang sisi ekornya nanti akan, berada di dalam, misel tersebut. Nah, di dalam, bagian dalam, misel tersebut dapat berlangsung reaksi kimia antara asam karboksilat dengan alkoholnya, sehingga dihasilkan ester, ya. Nah, dengan strategi yang sama bisa dilakukan reaksi eterifikasi antara alkohol dengan suatu benzil alkohol, sehingga dihasilkan senyawa eter, ya. Nah, contoh yang selanjutnya, reaksinya bisa kita lakukan pada, interface, layer terluar, lapisan terluar dari, air, ya. Jadi contohnya di sini, saya beri contoh yang cukup well known. Jadi ini reaksi dilakukan pada tahun 2005, ya. Nah, paradigma yang ada sebelumnya adalah, reaksi organik, cukup relatif susah untuk dilakukan dalam pelarut air karena tadi masalah kelarutan ya. Tetapi pada tahun 2005 tersebut bisa, diamati bahwa reaksi sikloadisi antara senyawa polisiklik ini yang warna merah dengan senyawa diester, ya, melalui reaksi sikloadisi bisa menghasilkan senyawa polisiklik yang ada di sebelah kanan. Dan yang, cukup menarik adalah kalau kita lihat tabel yang di bawah ini. Jadi reaksi ini dilakukan pada berbagai macam pelarut, misalnya toluen, etil asetat, kemudian metanol, kemudian kondisi NEAT ya, kondisi tanpa pelarut, kemudian perfluoroheksan, ada B2O dan air yang paling terakhir. Dan kalau kita lihat di sini, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan reaksinya itu yang paling cepat adalah air. Ya, padahal senyawa ini merupakan senyawa nonpolar dan tidak larut dalam air sama sekali. Ya, tetapi, pada penelitian tersebut didapatkan bahwa reaksinya hanya 10 menit, dibutuhkan 10 menit agar reaksinya bisa selesai. Nah, beberapa studi selanjutnya ya, menjelaskan bahwa, terjadi interaksi antara, molekul air dengan senyawanya pada interface, ya pada, layer yang, eee, pelarut air ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa bayangkan ini merupakan, water bridge, jembatan air. Jadi antara H+ yang bermuatan parsial positif yang berinteraksi dengan N yang ada di sini yang bermuatan parsial negatif.
Nah, contoh yang lain misalnya adalah reaksi ini adalah reaksi, kondensasi Mukayama, ya antara aldehid dengan, silil enol ether. Nah, di sini ya, reaksi juga dilakukan dalam kondisi, dengan menggunakan pelarut air dan yang menariknya adalah ketika kita menggunakan air, kita mendapatkan, persen hasil sebesar 73%, sedangkan kalau kita menggunakan THF, ya mungkin ada yang belum tahu THF itu apa, mohon maaf tadi tidak saya sebutkan THF itu apa. THF adalah tetrahidrofuran. Dia merupakan suatu ether siklik, ya seperti ini, TH. Sedangkan kalau metil THF berarti ada gugus metil di posisi 2. Nah, jika dibandingkan H2O, pelarut H2O menghasilkan produk dengan rendemen 73%, kemudian ketika menggunakan THF menghasilkan hanya 15%. Nah, rasionalisasinya adalah sama seperti tadi, jadi ada interaksi antara water bridge ya pada layernya, interface dari airnya dengan kedua molekul yang ada di sini. Jadi bisa yang kita lihat misalnya CF2 berinteraksi dengan hidrogen pada molekul air, kemudian juga gugus karbonil pada aldehyde bisa berinteraksi dengan gugus dari molekul air. Nah, contohnya selanjutnya, jadi kita bisa melakukan reaksi dengan menggunakan pelarut air, misalnya kalau kita memiliki satu atau dua reaktan yang larut dalam air. Ya, contohnya di sini. Jadi misalnya kita punya NaN3. Ini merupakan suatu garam anorganik, ya, dia juga larut air. Ya. Nah, ketika dia bereaksi dengan misalnya ini fenilbromida, nanti akan menghasilkan suatu benzil azida di sini. Dan ini juga relatif soluble dalam air. Nah, kemudian dia bisa mengalami reaksi 1,3 sikloadisi untuk menghasilkan senyawa ini, senyawa heterosiklik dengan 3 atom nitrogen. Ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memiliki reaksi dan salah satunya atau salah duanya komponennya itu larut dalam air, tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu mencoba reaksi tersebut dengan menggunakan pelarut air, ya, sebagai ganti dari pelarut organik. Nah, salah satu kelebihan ketika kita menggunakan pelarut air, ya, adalah yang pertama yang tadi kita bisa meminimalkan penggunaan pelarut organik. Dan juga kalau kita lihat, ya, contohnya di sini. Jadi kita punya benzil bromida, kita punya NaN3, kemudian kita punya fenilacetylene. Nah, ketiga ini merupakan senyawa-senyawa yang kecil masanya, bobot molekulnya. Nah, ketika kita menghasilkan produk ini merupakan bisa kita katakan senyawa yang berbobot besar, gitu ya, memiliki massa yang besar. Nah, kemudian ketika dalam air, ya, senyawa tersebut tidak larut dalam air. Nah, sehingga ketika reaksi nanti akan langsung muncul keluar langsung sebagai produk padatan, ya. Jadi kalau biasanya kalau kita menggunakan senyawa pelarut organik, ya, kalau kita menggunakan pelarut organik, dari awal reaksi semua reaktan akan larut dalam pelarut organik, ya. Nah, kemudian ketika reaksi nanti juga akan larut, kemudian ketika selesai reaksi juga akan larut. Nah, sehingga nanti kita perlu yang namanya ekstraksi, kemudian evaporasi, ya. Jadi ada beberapa step tambahan. Nah, ketika kita menggunakan pelarut air, ya. Jadi misalnya awalnya adalah kita ada yang larut, ada yang tidak. Ya, ada yang larut, ada yang tidak gitu ya. Nah, ketika selesai bereaksi, nah produknya ini ya karena ukurannya besar kemudian dia non polar, maka dia akan keluar langsung di pelarutnya. Nah, sehingga lebih mudah lagi
untuk purifikasinya, untuk proses workup-nya, di mana kita hanya tinggal memfiltrasi, menyaring padatan yang terbentuk dari reaksi tersebut. Ya, jadi di samping kita mengganti solvent organik, kita juga bisa mengurangi penggunaan solvent organik untuk proses workup, ya. Dan juga kalau kita bisa menggunakan katalis ya, kalau kita menggunakan katalis biasanya katalis tersebut bisa, kita saring juga ya kalau kita menggunakan pelarut air. Nah, pertanyaan selanjutnya apakah kita bisa melakukan reaksi tanpa menggunakan solvent? Ya. Jadi di tahun 2005 ya Profesor Sheldon, ya, tapi bukan Sheldon Cooper. Jadi, beliau menyatakan bahwa the best solvent is no solvent. Jadi solvent yang terbaik adalah tanpa solvent. Enggak. Saya akan coba memberikan beberapa contoh ya, reaksi kimia organik yang tanpa menggunakan solvent. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, jadi yang pertama adalah reaksi esterifikasi. Jadi reaksi esterifikasi antara asam karboksilat, dalam hal ini adalah asam salisilat, kemudian dengan alkohol, dalam hal ini adalah metanol, dengan katalis asam akan menghasilkan metil salisilat. Nah, kalau kita lihat di sini, yang asam salisilat bentuknya adalah padatan, sedangkan yang metanol bentuknya adalah cairan. Ya. Nah, metanol ini selain bersifat sebagai reaktan, juga bisa bersifat sebagai pelarut. Ya, jadi tidak ada pelarut tambahan yang ada di sini. Ya. Nah, kalau bisa kita katakan bahwa ini adalah kondisinya neat. Ya, berarti reaksi tanpa pelarut. Nah, contoh yang lain yang dikerjakan di lab kami ya, adalah reaksi nucleophilic aromatic substitution, substitusi aromatik nucleophilic, di mana di sini kita punya senyawa 4,7 dikloroquinolin, ya, direaksikan dengan senyawa diamin, ada NH2-nya ada 2. Nah, di sini nanti NH2-nya akan menggantikan atom Cl pada 4,7 dikloroquinolin. Dan kalau di sini yang 4,7 dikloroquinolin ini bentuknya adalah solid, sedangkan yang diamin ini bentuknya adalah liquid. Nah, sehingga selain bersifat sebagai reaktan, ya diaminnya ini bisa kayak menjadi media dalam reaksinya karena bentuknya adalah liquid. Ya. Dan kalau kita lihat di sini, ya yield yang dihasilkan, persen hasil yang dihasilkan dari reaksi ini cukup tinggi, ya dari 70 hingga bahkan 99%. Nah, contoh yang selanjutnya adalah reaksi brominasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu memiliki suatu reaksi di mana satunya adalah bentuknya solid, padatan, yang satu bentuknya adalah cairan, maka Bapak Ibu bisa mencoba reaksi tanpa menggunakan pelarut. Ya. Jadi contohnya di sini adalah reaksi brominasi. Jadi di sini awalnya saya punya suatu benzil alkohol, saya lakukan substitusi, saya lakukan brominasi dengan menggunakan PBr3. Nah, di sini ya saya menggunakan awalnya kami menggunakan kloroform, ya kloroform sebagai pelarut. Nah, untuk menghasilkan senyawa benzil bromida, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, adik-adik ingat, CHCl3 kalau kita kembali ke depan, CHCl3 merupakan salah satu solvent yang sebaiknya kita ganti ya di sini. Jadi CHCl3 merupakan kloroform dan sebaiknya kita ganti menjadi solvent yang lebih ramah lingkungan. Saya kembali ke slide yang tadi. Ya. Karena benzil alkoholnya ini merupakan liquid, kemudian PBr3 juga merupakan liquid. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa melakukan solvent free reaction, reaksi tanpa pelarut?
Nah, dan kemudian kami coba pada, reaktan yang lain. Jadi dalam hal ini adalah, metoksisalisilaldehid, ini juga merupakan liquid. Kemudian ketika kami melakukan reaksi tanpa pelarut, ya, dan pada akhirnya kami mendapatkan produk, ya reaksinya berhasil, berlangsung dengan produk dengan, persen hasil sebanyak 67%. Nah, contohnya selanjutnya misalnya di sini, ya, ada reaksi hydroiodination, ya, di sini kami punya, asam, asetat, bukan asam asetat, maaf, asam karboksilat dengan, alkuna, ya. Nah, alkuna kami, menambahkan, H dengan I, reaksi adisi, untuk menghasilkan asam, iyodopropanoat, bukan propanoat, 1, 2, 3, asam heptanoat, maaf, ya. Nah, di sini, I-nya, atom I-nya berasal dari NaI dengan, asam asetat sebagai pelarut ya, di sini asam asetatnya adalah pelarut. Nah, interaksi dari NaI dengan, asam asetat nanti akan menghasilkan berupa kesetimbangan, akan menghasilkan Hi. Nah, Hi-nya nanti akan mengadisi, ikatan rangkap 3 yang di sini untuk menghasilkan senyawa alkena, tersubstitusi dengan gugus iodo. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, kita bisa nggak, ya karena ini menghasilkan Hi, ya apakah kita bisa menggunakan Hi secara langsung? Nah, ketika kita menggunakan Hi yang secara langsung, jadi Hi yang komersial, ya dengan menggunakan reaktan yang sama, ya didapatkan produk yang sama, ya. Di sini kita tidak menggunakan pelarut sama sekali, kita menggunakan Hi, karena Hi di sini juga sifatnya adalah liquid, ya. Jadi yang asam ini berupa padatan, solid, kemudian yang Hi ini sifatnya adalah liquid, sehingga bisa kita gunakan pada, solvent-free reaction. Nah, contoh yang selanjutnya adalah pada, penata ulangan, Fries, ya. Jadi ini merupakan, penelitian saya waktu S1 ya. Jadi, pada penelitian tersebut ya, tujuan utamanya adalah mengsintesis yang namanya turunan 2-hidroksiasetofenon. Nah, 2-hidroksiasetofenon ini merupakan senyawa intermediate ya dalam sintesis senyawa, flavonoid. Ya. Dan 2-hidroksiasetofenon ini bisa dihasilkan melalui penata ulangan Fries ya dari senyawa asetoksifenol. Nah, awalnya kami menggunakan, senyawa asetoksifenol yang tersubstitusi dengan asam karboksilat, ya. Nah, kemudian awalnya kami menggunakan AlCl3 sebagai katalis, kemudian, nitrobenzen sebagai pelarutnya, ya. Jadi nitrobenzen merupakan pelarut yang dikenal sangat cukup berbahaya, ya, untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan, ya. Dengan menggunakan cara tersebut, ya, bisa dibilang bahwa reaksinya tidak begitu berlangsung, ya, tidak bagus, ya, karena, persen hasil yang dihasilkan lebih kecil dari 5%. Dan ini, saya berkutat di reaksi ini hampir 4 sampai 5 bulan, ya tidak ada progres sama sekali, gitu. Kemudian rendemennya juga tidak begitu meningkat, ya jadi tidak ada progres, ya. Nah, kemudian yang dilakukan adalah, jadi yang asam asam asetoksi ini sifatnya adalah padatan, solid. Yang dilakukan adalah kita memodifikasi, struktur dari asam tersebut. Jadi kita ubah menjadi ester. Nah, ketika kita ubah menjadi ester, ya, yang sebelah kanan kita ubah menjadi ester, dari COH menjadi COMe, melting point-nya turun drastis. Melting point-nya turun drastis, akibatnya adalah, eee, kami bisa, melakukan reaksi solvent free, dalam hal ini reaksi, penata ulangan Fries.
Nah, ketika dipanaskan, jadi melting point-nya adalah sekitar 60 derajat. Nah, ketika dipanaskan pada 60 derajat atau lebih, ya, senyawa ini mulai meleleh. Nah, ketika mulai meleleh, ini merupakan padatan ya. Ketika mulai meleleh, nah, dia langsung berinteraksi dengan AlCl3. Nah, sehingga bisa melakukan reaksi penata ulangan Fries. Ya, jadi ketika kita memiliki reaktan yang melting point-nya cukup rendah, ya, jadi tidak ada salahnya kita menggunakan apa namanya, reaksi yang tanpa pelarut. Jadi kita panaskan agak panas gitu ya, melebihi melting point-nya. Kemudian nanti ketika meleleh, dia bisa menjadi bisa dikatakan menjadi media lah, media dalam reaksi tersebut. Sehingga nanti dihasilkan reaksi yang solvent free. Ya. Jadi untuk adik-adik mahasiswa, kalau misalnya penelitiannya belum berhasil sebulan atau 2 bulan, ya jangan jangan stres ya. Jadi stres boleh, tapi jangan terlalu stres gitu ya. Karena itu adalah kimia. Ya. Jadi eh, kimia adalah seperti itu ya. Jadi yang penting adalah terus berusaha, jangan patah semangat ya, jangan menyerah ya. Oke, eh, itu yang dari segi solvent. Nah, kemudian eh, dari segi renewable feedstock ya, jadi artinya adalah reaktannya itu renewable. Jadi sumbernya adalah renewable. Nah, jika dihubungkan dengan Indonesia, yang apa yang kita punya di Indonesia adalah uh, kita memiliki yang namanya minyak atsiri. Itu merupakan identitas dari Indonesia. Nah, ketika ketika saya di Prancis, ya kuliah di Prancis, ketika ditanya mengenai Indonesia adalah salah satunya selain Bali ya, selain Bali, yang dikenal dari Indonesia adalah essential oil-nya. Jadi Indonesia merupakan salah satu eksportir dari essential oil. Ya. Dan sampai saat ini essential oil yang diekspor itu merupakan essential oil mentah ya, tanpa ada modifikasi, tanpa adanya derivatisasi dari essential oil. Ya. Ini adalah gambaran dari uh, essential oil minyak atsiri yang dihasilkan dari Indonesia, dari Aceh kemudian sampai Papua. Ya, itu menghasilkan essential oil yang khas ya. Ada juga beberapa daerah yang tidak menghasilkan essential oil ya, tapi hampir semuanya memiliki essential oil ya. Nah, essential oil yang paling utama dari Indonesia adalah minyak cengkeh dan juga minyak nilam. Itu merupakan essential oil yang paling utama dari Indonesia. Nah, kalau kita hubungkan dengan sintesis nyawa organik, ya, jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan essential oil tersebut, minyak atsiri tersebut dalam sintesis nyawa organik adalah yang pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa komponen yang ada dalam essential oil tersebut. Ya, kita akan coba lihat satu persatu. Ya, jadi misalnya di sini, kok, sorry ini nggak jalan. Oke, kita awali dari minyak nilam atau patchouli oil. Nah, patchouli oil komponen utamanya adalah patchouli alkohol 43%. Ya, ini adalah tanaman yang sebelah kanan, yang di tengah-tengah ini merupakan salah satu parfum yang paling terkenal, ya, adalah Chanel Coco Mademoiselle. Dan komponennya adalah salah satu komponen dari parfum Coco Chanel Mademoiselle ini merupakan patchouli alkohol. Ya. Yang selanjutnya adalah cengkeh. Ya, ini merupakan salah satu komoditas utama dari Indonesia. Jadi pasti tahu ya bahwa minyak cengkeh ini merupakan komponen utamanya adalah eugenol, 80 hingga 100%. Jadi diamati, silakan diamati gugus fungsi apa yang ada dalam minyak atsiri tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa modifikasi gugus fungsi ya. Jadi contoh pacolel kita kembali dalam memiliki gugus fungsi alkohol.
Nah, kemudian kalau eugenol kita punya double bond, kemudian kita juga punya alkohol fenol di sini ya. Contoh yang selanjutnya adalah minyak adas atau phenol oil. Ya, komponennya adalah anetol 50 hingga 60%. Di anetol kita memiliki double bond ya, dan juga cincin aromatis. Contoh yang selanjutnya adalah minyak lawang. Ini sangat terkenal di Indonesia Timur. Ya, ini minyak lawang, komponennya adalah safrol. Ya, strukturnya mirip dengan eugenol, strukturnya mirip dengan anetol. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang sering masak, ini tahu bahwa ini adalah, namanya adalah star anis, salah satu bumbu masak yang digunakan di dapur. Kemudian ada juga yang namanya minyak gandapura atau intercrete oil. Ini komposisinya adalah metil salisilat 98%. Ya, hampir semuanya merupakan metil salisilat. Nah, selanjutnya adalah minyak kayu manis, cinnamon oil. Komponen utamanya adalah cinnamaldehyde sebesar 60 hingga 75%. Ya, jadi minyak kayu manis yang kita gunakan di bahan dasar kue bisa kita gunakan dalam sintesis senyawa organik. Kemudian minyak cendana isinya adalah alpha santalol. Di sini kita punya gugus fungsi alkohol dan kandungan alpha santalol pada minyak cendana atau sandalwood oil adalah sebesar 50 hingga 60%. Kemudian ada minyak serai wangi. Jadi ini bukan serai dapur ya, tapi ini jenis lain dari serai, namanya minyak serai wangi. Dengan komponennya adalah citronella, ada aldehid, kemudian ada ikatan terangkap dengan komposisinya 32 hingga 45%. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen utama ya dalam minyak-minyak atsiri tersebut, maka kita bisa manfaatkan gugus fungsi yang ada dalam komponen tersebut untuk melakukan modifikasi secara kimia. Nah, saya berikan beberapa contoh yang telah dilakukan di lab kami. Jadi misalnya adalah pacoli alkohol dari minyak nilam. Nah, gugus alkoholnya ini bisa kita lakukan esterifikasi, menghasilkan pacoli asetat yang juga bermanfaat bisa diaplikasikan pada fragrance, ya, pada perfume, minyak wangi. Nah, contoh yang selanjutnya adalah pada minyak cendana. Ya, minyak cendana. Jadi alpha santalol, kita punya gugus fungsi alkohol di sini. Kita punya gugus fungsi alkohol di sini. Kemudian alkoholnya bisa, mohon maaf, kita punya alkohol, kita bisa oksidasi menjadi asam karboksilat, kemudian asam karboksilat bisa kita esterifikasi dengan menggunakan alkohol, dalam hal ini adalah metanol, untuk menghasilkan santalil metil ester yang juga bisa digunakan sebagai fragrance. Nah, kita beralih ke minyak kayu manis. Minyak kayu manis kita memiliki cinnamaldehyde, kita punya ada aldehyde di sini. Nah, aldehyde bisa kita reduksi menjadi sinamil alkohol juga sebagai fragrance, atau kita bisa mereaksikan dengan aseton melalui reaksi kondensasi aldol yang menghasilkan senyawa turunan kurkumin sebagai anti diabetes. Nah, kemudian aldehid bisa kita oksidasi menjadi asam karboksilat ya dan menjadikan asam sinamat yang merupakan sintetik prekursor dari berbagai macam senyawa yang aktif secara biologis. Kemudian minyak serai, ya minyak serai. Oke, ini adalah riset dari Pak Muhalal. Jadi kita punya minyak serai, komponennya adalah citronellal. Kita lakukan siklisasi menghasilkan isopolygol. Kemudian kita hidrogenasi ikatan rangkap duanya menghasilkan senyawa mentol. Ya, senyawa mentol yang biasa kita temukan di daun mint. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke minyak daun cengkeh. Ya. Jadi kita berawal dari minyak daun cengkeh yang isinya adalah eugenol, yang warna merah di tengah-tengah ini. Nah, eugenol bisa kita polimerisasi. Jadi kalau kita lihat kita punya OH di sini, kemudian kita punya double bond di sini.
Ya. Nah, double bond ini bisa kita polimerisasi ya dengan menggunakan katalis asam menghasilkan suatu yang namanya polyegenol. Nah, polyegenol ini sifatnya sebagai antibakteri, kemudian sebagai adsorben. Ya. Nah, kemudian dari cincin aromatiknya ini kita bisa tambahkan gugus sulfonat. Kita reaksikan sulfonasi, kita tambahkan SO3 pada cincin aromatik polyegenol, sehingga nanti bisa digunakan sebagai katalis asam. Nah, kemudian ya, gugus OH dari egenol bisa kita alkilasi. Kita alkilasi dengan DMS. Kita melakukan metilasi. Nah, selanjutnya rangkap 2 bisa kita oksidasi menjadi asam karboksilat, kemudian direaksikan dengan resorsinol, kemudian nanti akan menghasilkan senyawa isoflavon yang bersifat sebagai anti kanker. Nah, selanjutnya kita kembali ke egenol. Egenol bisa kita isomerisasi. Kalau kita lihat, egenol rangkap 2-nya ada di posisi ujung, kita isomerisasi ke posisi benzil. Kita pindah rangkap 2-nya. Nah, setelah itu rangkap 2-nya kita bisa oksidasi menghasilkan senyawa vanilin. Nah, vanilin yang biasa kita pakai di dapur. Nah, senyawa vanilin ini sangat luas aplikasinya. Misalnya vanilin bisa kita reaksikan dengan resorsinol. Ya, tujuannya adalah menghasilkan senyawa kaliksaren yang sifatnya sebagai adsorben aplikasinya. Nah, kemudian OH pada vanilin bisa kita metilasi. Ya, kemudian bisa kita lakukan kondensasi dengan namanya isoamil asetat untuk menghasilkan senyawa isoamil sinamat yang bersifat sebagai sunscreen. Ya. Jadi aplikasinya sangat banyak. Modifikasi kimia yang bisa kita lakukan sangat banyak. Ya. Nah, kemudian aldehidnya ini bisa kita reduksi. Kita reduksi menjadi alkohol. Nah, kemudian alkoholnya bisa kita substitusi menjadi BR. Nah, elektrofil dan bisa kita lakukan substitusi nukleofilik misalnya dengan fenantrolin menghasilkan garam fenantrolin yang sifatnya sebagai anti malaria. Ya. Itu dari minyak cengkeh. Dan yang terakhir adalah minyak favorit saya adalah minyak gandapura. Ya. Jadi kalau tadi masih ingat bahwa minyak gandapura komponennya adalah metil salisilat 98%. Nah, sehingga kita bisa langsung menggunakan minyak gandapura tersebut dalam proses sintesis. Ya. Jadi untuk memastikannya apakah itu minyak gandapura metil salisit apa bukan, bisa kita lakukan GCMS terlebih dahulu kalau mau memastikan. Ya. Jadi minyak gandapura di sini kami memiliki OH, ya, kemudian ada juga ester di sini. Nah, selain kita punya dua gugus fungsi tersebut, ya hubungan antara dua gugus fungsi tersebut adalah orto satu sama lain. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kita bisa melakukan reaksi siklisasi karena posisinya adalah orto. Ya. Kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama kita punya ester. Ester kita bisa reaksikan dengan NH3 menghasilkan suatu amida yang namanya salisilamid sebagai analgesik. Nah, kemudian esternya ya bisa kita reduksi menjadi alkohol. Ya, kemudian alkohol bisa kita lakukan brominasi sama seperti tadi, kemudian direaksikan dengan substitusi nukleofilik, nanti menghasilkan suatu garam fenantrolin yang sifatnya sebagai anti jamur. Nah, selanjutnya, ya, kita punya gugus ester, kembali ke minyak gandapura, metil salisilat, kita punya gugus ester, kita hidrolisis gugus esternya. Tujuannya adalah menghasilkan asam salisilat. Ya. Jadi asam salisilat ini sangat terkenal sebagai antioksidan, antibakteri ya. Jadi kalau di pembersih muka ya biasanya mengandung asam salisilat. Ya. Nah, asam salisilat ini di sini kita punya gugus asam karboksilat dan juga gugus fenoliknya. Gugus OH bisa kita estrifikasi menghasilkan aspirin yang sifatnya yang berfungsi sebagai obat pereda nyeri. Ya. Nah, kemudian asam salisilat juga bisa kita reaksikan dengan fenol, turunan fenol, sehingga menghasilkan senyawa santon
yang memiliki aktivitas sebagai anti malaria. Nah, selanjutnya asam salisilat bisa kita melakukan penata ulangan, jadi kita ubah posisi antara OH dengan COH. Jadi yang awalnya orto kita ubah menjadi para di sini. Ya. Nah, kemudian kita lakukan estrifikasi baik di gugus asam maupun di gugus fenol untuk menghasilkan senyawa ini yang tadi kita bahas. Kemudian kita melakukan solvent free penata ulangan Fries tanpa menggunakan pelarut, sehingga dihasilkan turunan 2-hidroksiasetofenol. Nah, senyawa ini kemudian direaksikan dengan suatu aldehid, menghasilkan senyawa kalkon. Senyawa kalkon ini merupakan senyawa turunan flavonoid, ya, salah satu golongan flavonoid, dan ini merupakan intermediate yang penting dalam sintesis senyawa flavonoid yang lain atau senyawa heterosiklik yang lain. Ya. Contohnya ketika direaksikan dengan iodin I2 dalam DMSO akan menghasilkan senyawa flavon. Kalau direaksikan dengan sodium hidrogen karbonat akan menghasilkan senyawa flavanon. Ketika direaksikan dengan MCPBA akan menghasilkan senyawa flavonol. Oke, sebelum saya akhiri, perkenankan saya untuk memberikan ucapan terima kasih. Ya, yang pertama adalah kepada Bapak Musli Anwar. Beliau merupakan, bisa dibilang adalah tutor saya, mentor saya pertama kali di bidang kimia organik. Kemudian ada juga Ibu Dina Fitriasuti. Beliau sekarang adalah dosen di Kimia Universitas Islam Indonesia. Kemudian ada Bapak Muhammad Hidayat Jayamiharja. Beliau merupakan dosen di Universitas Han di Ternate. Bapak Timur Setiawan, ya beliau bekerja di Departemen Kimia UGM. Kemudian ada juga Fiasari Nuraini. Ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa saya, ada Nilna Amalia, kemudian Mas Inung, ada Arida Marta Viola, Ivi, ada juga Novel, dan juga ada Iman Ma'ruf Hidayat Rufi, ya, atas hasil kerja keras mereka, ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu adik-adik mahasiswa atas perhatiannya. Kemudian waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Idam atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu dan peserta sekalian, sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Untuk pertanyaan mungkin saya bacakan dari kolom chat YouTube kita ya. Oke Pak Idam, untuk pertanyaan pertama ini dari Mbak Vini, UGM. Nah, ya Mbak Vini, terima kasih atas presentasi yang menarik terkait penggunaan DCM ini Pak Idam sebagai solvent. Kira-kira adakah alasan mengapa DCM ini digolongkan solvent yang bersifat green chemistry? Kemudian bagaimana dengan pertimbangan dari sisi hazardnya, Pak? Monggo Pak Idam. Oke, DCM, diklorometan ya. Okay. Dalam hal ini dinilai bahwa DCM itu lebih relatif tidak berbahaya kalau dibandingkan dengan kloroform. Jadi, DCM kalau bisa dibilang masih relatif berbahaya, tetapi relatif tidak berbahaya dibandingkan dengan solvent yang lain gitu. Jadi kalau misalnya bisa menggunakan pelarut yang lain, bisa menggunakan pelarut yang lain, tetapi kalau misalnya tidak ada opsi lain, bisa mau nggak mau menggunakan DCM. Ya. Jadi dibandingkan dengan eluen yang lain daripada eluen pelarut organik yang lain itu DCM masih lebih jadi relativitasnya itu masih lebih green lah istilahnya daripada yang pelarut yang lain. Oke. Kemudian pertanyaan kedua ini Bapak Idam. Untuk membangun struktur senyawa heterosiklik, saya melihat trennya mengarah pada pengembangan reaksi sikloadisi. Apakah ada praktiknya reaksi sikloadisi formal, kayak formal cycloaddition, bukan sikloadisi biasa, itu lebih efisien daripada dengan menerapkan sintesis secara stepwise biasa. Misal,
dengan FG atau dan sebagainya. Gimana saya menangkap pertanyaannya? Gimana Pak Ida? Mohon maaf. Saya nggak menangkap pertanyaannya. Oh ya, saya ulang kembali Pak Idam. Ini emang sepertinya koneksinya. Nah, adakah praktiknya reaksi sikloadisi formal seperti formal cycloaddition atau ini bukan sikloadisi biasa, itu lebih efisien daripada dengan menerapkan sintesis secara stepwise biasa gitu Pak? Nangkap nggak kira-kira Pak Idam? Saya nggak nangkap, tapi saya coba jawab ya. Coba saya chatkan dulu ya. Biar Pak Idam membaca. Nah, di via chat. Oke. Oke, saya paham kalimatnya, tapi saya kurang paham mengenai sini, tapi saya coba jawab ya. Jadi kalau sikloadisi biasa, formal cycloaddition itu berarti kan reaksinya adalah concerted, berarti adalah sekaligus gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan stepwise, ya jadi kalau stepwise kita menggunakan beberapa tahap, sedangkan kalau formal cycloaddition kita menggunakan yang sekaligus. Jadi kalau kita bandingkan stepnya antara dua reaksi tersebut, bisa kita katakan bahwa formal cycloaddition lebih apa ya, lebih efisien gitu loh, bisa katakan seperti itu Masih dibandingkan lebih yang efisien. stepwise. Kalau kita Karena lihat dari tahapan stepnya, hanya satu step jadi saja ya Pak Ibu. biasanya seperti itu. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam pengembangan sintesisnya organik tidak hanya satu. Jadi bisa dilihat dari segi stepnya, jumlah stepnya, bisa dilihat dari segi ramah lingkungannya, bisa dilihat dari apa namanya penggunaan solvent atau penggunaan katalis gitu ya, bisa dilihat dari murah atau tidaknya gitu. Jadi pertimbangannya bisa macam-macam. Oh, ini pertanyaan lanjutannya mungkin Pak. Dalam hal ini, apakah penerapan one factor at the time itu masih lebih sering diterapkan daripada teknik design of experiment untuk optimasi reaksi? Dalam hal apakah one factor at the time? Mohon maaf, saya belum bisa menjawab pertanyaan ini. Baik Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Mas Niko ini. Karakter apa dari air yang berperan dalam reaksi organik itu Pak? Jadi, melalui apa? Mungkin tadi kayak jembatan antara senyawa organik dengan airnya itu ya Pak? Jadi kalau dilihat di literatur adalah yang pertama ya tadi air itu punya O sama H. O itu memiliki parsial negatif, sedangkan H itu memiliki parsial positif. Nah, bisa kita manfaatkan sifat tersebut untuk membuat interaksi antara pelarut air dengan reaktan. Ya. Kemudian sifat dari air yang lain adalah memiliki tegangan permukaan yang tinggi, ya, sehingga memungkinkan interaksi pada permukaan air. Airnya itu. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin kembali dilihat dari reaktannya sendiri ya Pak Idam. Apakah dia kemungkinan Betul. ada gugus seperti fluor atau apa yang dapat berikatan hidrogen dengan airnya itu sendiri? Bisa. Oke, baik. Nah, ini lagi ada pertanyaan untuk reaksi antar muka interface air organik. Apakah kira-kira ada efek dari penggunaan senyawa organik yang memiliki alkyl group yang alifatis dengan yang siklik gitu? Coba saya ketikkan ini. Nah, untuk reaksi antarmuka interface air dan organik, apakah kira-kira ada efek dari penggunaan senyawa organik yang memiliki alkyl group yang alifatis dengan yang siklis? Well, well, saya rasa kalau ada pun tidak begitu berbeda secara signifikan karena sama-sama merupakan substituen yang sifatnya non polar gitu ya, asalkan ada interaksi
antara molekul air dengan substrat tersebut, saya rasa masih bisa dilakukan reaksinya interface, water interface. Berarti kembali lagi melihat reaktannya tadi ya Pak. Kalau dia bisa berinteraksi, berarti kemungkinan bahwa reaksi itu bisa dilakukan dengan pelarut air. Iya. Baik. Begitu, mungkin Mbak Vini semoga menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian ini dari Mas Islah Mutakin dari PT Chandra Asri, Pak. Ini salah satu alumni kita ini. Apakah ada tinjauan lain untuk menerima solvent-free reaction selain dengan cara menurunkan melting point dari reaktan? Mungkin kayak tadi mengubah dari karboksilat menjadi ester tadi. Iya, dari ester ya Pak, sehingga menurunkan melting point-nya. Iya. Jadi ya terima kasih Mas Islah Mutakin ya. Jadi salah satu lulusan kimia organik ya. Kemudian juga asisten juga ya kimia organik. Iya Pak. Jadi kalau misalnya ya, jadi kalau misalnya saya punya reaktan dalam bentuk cairan dengan cairan, ya, jadi bisa kita gunakan solvent free. Atau kita ada yang satu cairan, yang satu padatan, kita bisa coba solvent free. Tapi kalau misalnya yang satu padatan, yang satunya lagi padatan, ya, kalau salah satunya memiliki melting point yang cukup rendah, maka kita juga bisa menggunakan solvent free. Tapi kalau dua-duanya melting point-nya tinggi, ya kita juga bisa menggunakan solvent free, tetapi tidak menggunakan metode pemanasan. Tapi kita menggunakan metode mekanik. Ya, jadi misalnya menggunakan ball mill Grinding. atau ball mill yang biasa kita gunakan untuk FTIR itu loh. Yeah. Ya, atau kita bisa menggunakan sonikasi gitu ya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu adik-adik mahasiswa memiliki reaksi senyawa kimia organik misalnya, jadi kalau memenuhi kriteria-kriteria tersebut nggak ada salahnya untuk mencoba reaksi tanpa menggunakan solvent. Jadi tadi syarat-syaratnya berarti salah satunya itu harus dia berbentuk larutan gitu Pak? Iya, in general bisa kayak kita bisa generalisasi seperti itu. Sama ya, melting point. Mungkin kalau untuk berbentuk sama-sama padat itu bisa digunakan grinding itu ya Pak. Kan kebanyakan ada beberapa kalkon itu yang disintesis dengan metode grinding juga. Iya. Jadi yang tadi saya bilang ada ball mill, kemudian ada juga grinding. Ya. Teknik mekanik. Jadi bukan pemanasan tapi mekanik. Oke, ini ada pertanyaan lanjutannya. Dari tahapan mana yang lebih memiliki potensi paling optimal untuk menerapkan asas green chemistry dalam organic synthesis? Misalnya, adakah dengan mensubstitusi solvent atau katalis atau ada poin lain gitu, Pak? Well, yang tadi saya bilang bahwa pertimbangannya cukup banyak ya, dan juga tergantung dengan kondisi lab kita. Ya. Jadi kalau misalnya lab kita memadai untuk solvent kita bisa ganti solventnya gitu ya. Kalau katalisnya kita bisa optimasi, kita menggunakan optimasi katalis. Jadi, well, kalau mungkin kalau dibilang yang bisa kita, mungkin yang pertama mungkin solvent ya, karena solvent kita menggunakan dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi mungkin yang pertama kali bisa kita optimasi dalam hal kimia hijau, dalam hal green chemistry adalah solventnya. Kemudian yang selanjutnya mungkin bisa kita menggunakan bahan kimia atau reaktan yang lebih ramah lingkungan gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, Pak. Semoga menjawab. Jadi pertimbangannya banyak banget gitu ya. Yes. Sesuai dengan kondisi kita seperti apa. Iya. Mungkin nggak semua 12 prinsip green chemistry itu bisa diterapkan dalam satu metode ya Pak. Pasti ada beberapa yang dikorbankan lah ya, biar supaya hasilnya optimal juga. Iya. Sehingga nanti ada yang namanya optimasi reaksi. Iya. Jadi kita optimasi reaksinya. Oke, Pak Idam, ini pertanyaan dari para peserta, hanya itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari saya ini Pak Idam. Jadi saya tadi melihat adalah beberapa reaksi itu kan menggunakan solvent seperti air. Nah, kira-kira itu
kebanyakan yang kita lakukan di lab itu biasanya umumnya anak-anak itu menggunakan reflux ya Pak ya, dengan metode reflux gitu. Nah, apakah metode-metode seperti reflux itu juga bisa digunakan dalam solvent air, atau apa kita harus menggunakan kayak seperti microwave atau sonokimia itu kan untuk pelarut-pelarut polar gitu Pak? Oke, kita bisa melakukan bisa melakukan reflux, kita juga bisa melakukan sonokimia, kita juga bisa melakukan microwave untuk pelarut air. Jadi bisa digunakan untuk semua ya Pak, semua metode ya? Bisa, iya. Ya, ini hal menarik sih Pak. Saya baru tahu juga bahwa ternyata pelarut seperti air itu juga bisa digunakan. Tapi mungkin aplikatifnya di lab organik kita ini masih kurang ya Pak untuk memaksimalkan hal ini. Iya. Ya, mungkin saya ada pertanyaan lagi itu Pak. Tadi kan ada halnya dalam renewable feedstock ya, atau bahan raw material untuk mengisolasi dari minyak atau essential oil lah kebanyakannya ya Pak. Nah, ya itu tadi saya bilang mungkin dalam proses isolasinya itu mau nggak mau atau bisa nggak ya Pak? Biasanya kan kita menggunakan metode seperti maserasi atau ekstraksi, dan itu umumnya metode yang digunakan itu masih menggunakan pelarut-pelarut organik gitu Pak. Jadi apakah pelarut-pelarut organik itu juga bisa digunakan dalam hal isolasi ya Pak? Atau diubah dengan pelarut yang lebih green gitu Pak? Bisa Mas. Jadi ada beberapa solvent yang green yang bisa kita gunakan. Ada yang namanya supercritical carbon dioxide. Oh ya. Itu bisa digunakan untuk ekstraksi senyawa minyak acri misalnya. Ya. CO2. Salah satu contohnya seperti itu. Nah iya, CO2 supercritical itu ya Pak. Iya. Jadi fase itu. Terus saya juga menarik terhadap surfaktan. Tadi ada solvent surfaktan air gitu ya Pak, atau bagaimana? Iya. Nah itu jadi saya masih agak bingung tadi sama prinsip kerjanya. Tapi apakah penggunaan dari surfaktan air itu bisa digunakan dalam hal sintesis yang luas, atau ada syarat tersendiri ya Pak Idam? Terus yang kedua, apakah kayak seperti solvent surfaktan air itu bisa disintesis kita sendiri dalam lab, atau itu sudah tersedia dijual secara umum gitu Pak Idam? Nah, emang ini soalnya hal Oke. Iya. Jadi untuk surfaktan sendiri kita bisa sintesis ya. Contohnya adalah penelitiannya dari Bu Tutik. Ya, beliau mensintesis berbagai jenis surfaktan non-ionik ya, bisa kita manfaatkan juga, atau juga banyak yang sudah commercially available. Jadi bisa kita beli di misalnya di Aldrich atau di merek gitu ya. Jadi bisa kita akses dari situ. Dan kemudian kalau mengenai reaksinya, kalau secara dilihat dari teknik reaksinya, bisa dibilang bahwa reaksinya bisa dilakukan untuk berbagai reaksi senyawa organik ya. Tetapi yang tadi saya bilang bahwa limitasinya kalau pada reaksi menggunakan air adalah beberapa reagen yang tidak kompatibel dengan air. Jadi misalnya ada reaksi Grignard atau yang reaksi organolitium gitu ya. Tapi kalau misal tanpa menggunakan itu, reaksi itu bisa kita gunakan menggunakan surfaktan. Soalnya ada juga itu CO2 surfaktan juga ada ya Pak, CO2 supercritical surfaktan tuh ya, saya pernah belajar tentang itu juga untuk kondisi-kondisi di mana bahwa karena CO2 supercritical itu kan terbatas hanya untuk molekul yang kecil gitu. Terus untuk yang supramolekul itu biasanya digunakan CO2 supercritical yang surfaktan itu juga. Iya. Baik. Mungkin itu saja, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak dari teman-teman. Oke. Kalau begitu saya cukupkan untuk seminar kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Idam Darussalam yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua.
Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara pada siang hari ini. Dan yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan acara pada siang hari ini. Semoga acara-acara yang sangat bermanfaat dan bagus ini dapat dilanjutkan untuk bulan-bulan ke depan. Nah, selanjutnya saya akan menyimpulkan beberapa acara hari ini. Yang pertama, yaitu tadi dalam prinsip 12 prinsip green chemistry atau kimia hijau itu sebenarnya ada beberapa banyak aspek ya, seperti ada ekonomi, kemudian ada efisiensi energi itu seperti metodenya seperti apa. Akan tetapi hari ini Pak Ida menyampaikan materi tentang solvent, kemudian ada renewable stock atau bahan material yang bisa digunakan dalam sintesis. Nah, tadi menarik ya. Jadi ada beberapa solvent yang digunakan untuk mengganti beberapa solvent organik yang itu tidak baik untuk lingkungan. Seperti tadi ada solvent air, kemudian ada solvent surfaktan, terus kemudian ada beberapa reaksi yang dapat dilakukan bahkan tanpa solvent. Jadi yaitu dengan menggunakan reaktan itu sebagai pelaku sendiri. Itu adalah ilmu baru ya bagi kita semua. Kemudian dari renewable feedstock tadi ada beberapa hasil isolasi dari minyak essential oil ya. Nah, itu ada beberapa dari eugenol, kemudian ada asam silisilat yang dari reaktan-reaktan tersebut karena dia tersedia banyak dalam lingkungan kita sehingga tidak menimbulkan dampak positifnya itu raw materialnya tersedia terus gitu. Jadi tidak memberikan banyak hal yang negatif. Nah, maka dari itu dua prinsip itu saja itu bisa memberikan dampak yang bagus pada lingkungan kita sehingga sustainabilitas kita itu dapat berjalan dengan baik. Begitu dari saya. Terima kasih kepada, ucapan lagi terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak acara hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.